Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Tuan B masuk perawatan di Bangsal Anggrek pada tanggal 2 November 2019 pukul 8 WIB. Akan tetapi, pada tanggal 5 November 2019 pukul 8 WIB, Tuan B diizinkan pulang sementara oleh dokter penanggung jawab dan masuk perawatan inap kembali 8 November 2019 pukul 8 WIB. Pada tanggal 12 November 2019, Tuan B dinyatakan sehat oleh dokter dan diperbolehkan pulang dengan catatan selama 1 minggu ke depan harus kontrol ulang ke rumah sakit. Berapa harikah cuti perawatan Tuan B? A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah C3. Pembahasan. Tuan B mengalami cuti perawatan selama 3 hari. Tanggal masuk 2 November 2019 pukul 8 WIB. Tanggal izin pulang 5 November 2019 pukul 8 WIB. Tanggal masuk kembali 8 November 2019 pukul 8 WIB. Jadi, Tuan B mengalami cuti perawatan selama 3 hari dari tanggal 5 November pukul 8 WIB hingga 8 November pukul 8 WIB. Jawaban yang tepat adalah C, 3. 2. Pada tanggal 5 Januari 2019 pukul 21 WIB, pasien Budi dari Bangsal A pindah ke Bangsal B. Bagaimanakah status pasien tersebut? A. Pasien transfer, B. Pasien pindahan, C. Pasien dipindahkan, D. Pasien keluar, E. Pasien discharge. Jawabannya adalah A. Pasien transfer. Pembahasan. Ketika pasien Budi dipindahkan dari Bangsal A ke Bangsal B pada tanggal 5 Januari 2019 pukul 21 WIB, maka ia menjadi pasien transfer. Pindahnya pasien dari satu bangsal ke bangsal lain dalam suatu rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya disebut sebagai transfer pasien. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Pasien transfer. 3. Seorang wanita masuk perawatan di Bangsal Mawar pukul 9 WIB. Pada pukul 17 WIB di hari yang sama, pasien tersebut pindah ke Bangsal Melati. Petugas Bangsal Mawar melakukan sensus harian rawat inap atau SHRI pada pukul 24 WIB. Bagaimanakah status pasien tersebut dalam SHRI Bangsal Mawar hari itu? A. Pasien pindahan, B. Pasien dipindahkan, C. Pasien rujukan, D. Pasien keluar, E. Pasien masuk dan keluar pada hari yang sama. Jawabannya adalah B. Pasien dipindahkan. Pembahasan. Pasien wanita tersebut awalnya masuk perawatan di Bangsal Mawar pada pukul 9 WIB. Kemudian pada pukul 17 WIB di hari yang sama, pasien tersebut dipindahkan ke Bangsal Melati. Ketika petugas Bangsal Mawar melakukan sensus harian rawat inap atau SHRI pada pukul 24 WIB, pasien sudah tidak berada lagi di Bangsal Mawar karena telah dipindahkan ke Bangsal Melati. Jadi, status pasien dalam SHRI Bangsal Mawar adalah pasien dipindahkan. 4. Seorang wanita masuk perawatan di Bangsal Mawar pukul 9 WIB. Pada pukul 17 WIB di hari yang sama, pasien tersebut pindah ke Bangsal Melati. Petugas Bangsal Melati melakukan sensus harian rawat inap atau SHRI pada pukul 24 WIB. Bagaimanakah status pasien tersebut dalam SHRI Bangsal Melati hari itu? A. Pasien pindahan, B. Pasien dipindahkan, C. Pasien rujukan, D. Pasien keluar, E. Pasien masuk dan keluar pada hari yang sama. Jawabannya adalah A. Pasien pindahan. Pembahasan. Pasien wanita tersebut awalnya masuk perawatan di Bangsal Mawar pada pukul 9 WIB. Kemudian pada pukul 17 WIB di hari yang sama, pasien tersebut dipindahkan ke Bangsal Melati.
Ketika petugas Bangsal Melati melakukan sensus harian rawat inap atau SHRI pada pukul 24 WIB, pasien tersebut sudah berada di Bangsal Melati karena telah dipindahkan dari Bangsal Mawar. Jadi, status pasien dalam SHRI Bangsal Melati adalah pasien pindahan. 5. Di setiap rumah sakit adanya aktivitas transfer pasien dari bangsal satu ke bangsal lainnya dengan beragam alasan yang mendasar. Hal ini menjadi satu alasan kuat untuk diseragamkannya jam pelaksanaan sensus harian pasien di semua bangsal dalam satu rumah sakit. Apakah kegunaan keseragaman jam pelaksanaan sensus harian pasien rawat inap? A. Pasien transfer dihitung di lebih dari satu bangsal. B. Pasien transfer terhitung pada satu bangsal. C. Pasien transfer dihitung double di lebih dari satu bangsal. D. Pasien transfer hilang dari perhitungan sensus harian di setiap bangsal. E. Pasien transfer tidak dihitung keberadaannya oleh bangsal manapun. Jawabannya adalah B. Pasien transfer terhitung pada satu bangsal. Pembahasan. Dengan diseragamkan jam pelaksanaan sensus harian pasien rawat inap di semua bangsal dalam satu rumah sakit, pasien yang mengalami transfer dari satu bangsal ke bangsal lainnya akan terhitung hanya pada satu bangsal tertentu. Hal ini memastikan bahwa tidak ada duplikasi atau penghitungan ganda pasien transfer di berbagai bangsal, sehingga data sensus harian menjadi lebih akurat dan konsisten. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Pasien transfer terhitung pada satu bangsal. 6. Turnover interval atau TOI di sebuah rumah sakit pada bulan November 2019 adalah 0 hari. Apakah makna dari data tersebut? A. Tempat tidur tidak sempat kosong satu hari pun. B. Tempat tidur sangat singkat menunggu pasien. C. Tempat tidur tidak sempat disiapkan secara baik. D. Tempat tidur tidak sempat dibersihkan oleh petugas cleaning service. E. Tempat tidur sangat produktif. Jawabannya adalah A. Tempat tidur tidak sempat kosong satu hari pun. Pembahasan. Turnover interval atau TOI adalah periode waktu antara pasien keluar dari satu bangsal di rumah sakit dan pasien berikutnya masuk ke bangsal yang sama. Dalam konteks tersebut, TOI yang 0 hari berarti bahwa tidak ada kesenjangan waktu atau tidak ada hari kosong antara pasien keluar dan pasien berikutnya masuk ke bangsal tersebut. Ini menunjukkan bahwa bangsal tersebut sangat efisien dalam menyiapkan tempat tidur dan menangani pasien baru dengan cepat setelah pasien sebelumnya keluar. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Tempat tidur tidak sempat kosong satu hari pun. 7. Turnover interval atau TOI di sebuah rumah sakit pada bulan November 2019 adalah 0 hari. Apakah yang harus dilakukan oleh perekam medis? A. Melakukan permintaan penambahan kebutuhan tempat tidur dengan menurunkan LOS. B. Melakukan permintaan penambahan kebutuhan tempat tidur dengan menaikkan LOS. C. Melakukan permintaan penambahan kebutuhan tempat tidur tanpa mempengaruhi LOS. D. Melakukan permintaan penambahan kebutuhan tempat tidur akan tetapi mempengaruhi angka ideal LOS. E. Melakukan permintaan penambahan kebutuhan tempat tidur dan penambahan angka ideal LOS. Jawabannya adalah C. Melakukan permintaan penambahan kebutuhan tempat tidur tanpa mempengaruhi LOS. Pembahasan. Turnover interval atau TOI adalah periode waktu antara pasien keluar dari satu bangsal di rumah sakit dan pasien berikutnya masuk ke bangsal yang sama. Jika TOI di sebuah rumah sakit pada bulan November 2019 adalah 0 hari, itu berarti pasien baru segera mengisi tempat yang ditinggalkan oleh pasien sebelumnya, tanpa adanya kesenjangan waktu antara kedatangan pasien baru dan kepergian pasien sebelumnya. Untuk memenuhi kebutuhan TOI yang cepat seperti ini, perekam medis harus mengkoordinasikan dan menyelaraskan dengan baik
proses pendaftaran pasien baru, penyiapan tempat tidur, serta pemrosesan administrasi dan perekam medis. Namun, TOI yang cepat ini tidak harus mempengaruhi atau mengorbankan angka ideal LOS atau length of stay dari pasien. Jadi, jawaban yang tepat adalah melakukan permintaan penambahan kebutuhan tempat tidur tanpa mempengaruhi LOS. 8. Data statistik rumah sakit dalam triwulan 1 tahun 2019 adalah sebagai berikut. Jumlah tempat tidur 110 buah, total hari perawatan 4000 hari dan pasien keluar 800 pasien. Apakah informasi yang dapat dihasilkan dari data tersebut? A. Net death rate, B. Gross death rate, C. Turn-off interval, D. Infant mortality rate, E. Morbidity rate. Jawabannya adalah C. Turn-off interval. Pembahasan. Turnover interval atau TOI adalah periode waktu antara pasien keluar atau discharge dari suatu rumah sakit dengan pasien berikutnya yang masuk atau admission ke rumah sakit dalam satu periode tertentu. Suatu periode tertentu. Dalam kasus ini, data statistik triwulan 1 tahun 2019 mencatat jumlah TT atau turnover adalah 110 buah yang merupakan jumlah pasien yang keluar dari rumah sakit. Total hari perawatan adalah 4000 hari yang mencerminkan total hari rawat inap dari seluruh pasien selama triwulan tersebut. Pasien keluar adalah 800 pasien yang mencatat total jumlah pasien yang keluar dari rumah sakit selama triwulan tersebut. Dengan menggunakan data ini, kita dapat menghitung turnover interval atau TOI dengan rumus TOI sama dengan total hari perawatan dibagi pasien keluar TOI sama dengan 4000 hari dibagi 800 pasien sama dengan 5 hari. Jadi, informasi yang dapat dihasilkan dari data tersebut adalah turnover interval atau TOI sebesar 5 hari. 9. Data statistik rumah sakit pada bulan September 2019 adalah sebagai berikut. Jumlah TT 50 buah hari dan pasien keluar hidup maupun mati 355 pasien. Apakah informasi yang dapat dihasilkan dari data tersebut? A. Bed occupancy rate, B. Average length of stay, C. Turn-off interval, D. Bed turnover, E. Gross death rate. Jawabannya adalah D. Bed turnover. Pembahasan. Dari data tersebut kita dapat menghitung bed turnover atau BTO atau turnover bed, yaitu perbandingan antara jumlah pasien keluar dari rumah sakit dengan jumlah tempat tidur yang ada pada periode tertentu. Rumus untuk menghitung bed turnover adalah BTO sama dengan jumlah pasien keluar dibagi jumlah tempat tidur dikali 100. Dalam kasus ini, jumlah pasien keluar sama dengan 355 pasien, jumlah tempat tidur sama dengan 50 buah hari, atau mungkin berarti 50 tempat tidur. Maka BTO sama dengan 355 dibagi 50 dikali 100 sama dengan 710%. Jadi, bed turnover di rumah sakit pada bulan September 2019 adalah 710%, yang artinya tempat tidur digunakan sebanyak 7,1 kali dalam periode tersebut. 10. Salah satu indikator di rumah sakit dikenal dengan BTO. BTO di suatu rumah sakit pada bulan Juli 2016 adalah 7,1. Apakah makna dari data tersebut? A. Rata-rata TT digunakan oleh pasien pada Juli 2016 adalah 7,1 pasien secara bergantian. B.
terdapat 7,1 pasien yang menggunakan TT pada Juli 2016. C. Terdapat 7,1 TT yang digunakan pada Juli 2016. D. Rumah sakit tersebut mempunyai 7,1 TT yang produktif pada Juli 2016. E. Pemakaian TT di rumah sakit tersebut pada Juli 2016 adalah 7,1 buah. Jawabannya adalah A. Rata-rata TT digunakan oleh pasien pada Juli 2016 adalah 7,1 pasien secara bergantian. Pembahasan. Dalam konteks ini, BTO adalah kependekan dari bed turnover atau turnover bed. Istilah ini digunakan dalam pengelolaan rumah sakit untuk mengukur tingkat perputaran pasien di tempat tidur. Angka BTO 7,1 menunjukkan bahwa pada bulan Juli 2016, rata-rata tempat tidur di rumah sakit tersebut digunakan oleh 7,1 pasien secara bergantian. Artinya, sekitar 7-8 pasien menggunakan tempat tidur tersebut dalam 1 bulan. Penting untuk diingat bahwa istilah dan singkatan dalam industri kesehatan dapat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi dalam konteks pertanyaan ini, jawaban A adalah interpretasi yang paling sesuai dengan singkatan BTO yang diberikan. 11. Data statistik rumah sakit pada bulan November 2019 diperoleh 1 TT digunakan 15 pasien. Apakah makna data tersebut? A. Rata-rata 1 tempat tidur ditempati 15 pasien pada bulan November. B. Rata-rata 15 pasien menempati 1 tempat tidur pada bulan November. C. Rata-rata tempat tidur pada bulan November ditempati pasien setiap hari. D. Rata-rata 15 pasien menempati tempat tidur pada bulan November selama 2 hari. E. Rata-rata setiap pasien menempati tempat tidur pada bulan November adalah 2 hari dan tidak ada hari di mana tempat tidur sempat kosong atau menganggur. Jawabannya adalah E. Rata-rata setiap pasien menempati tempat tidur pada bulan November adalah 2 hari atau tidak ada hari di mana tempat tidur sempat kosong atau menganggur. Pembahasan. Data statistik tersebut menyatakan bahwa pada bulan November 2019 terdapat 1 tempat tidur yang digunakan oleh 15 pasien. Dari data ini, kita dapat menyimpulkan bahwa rata-rata setiap pasien menempati tempat tidur selama 2 hari atau jumlah total hari yang digunakan oleh 15 pasien dibagi dengan jumlah pasien, yaitu 1 tempat tidur dibagi 15 pasien sama dengan 0,067 tempat tidur per pasien, dan 1 tempat tidur dapat menempati 1 pasien selama 2 hari. Selain itu, data ini juga menyiratkan bahwa tidak ada hari di mana tempat tidur tersebut kosong atau menganggur, karena selama bulan November, tempat tidur tersebut terus digunakan oleh pasien tanpa ada waktu kosong di antara pasien yang mengisi tempat tidur tersebut. 12. Perhatikan data statistik rumah sakit dalam 1 tahun. BOR 84%, LOS 4,5 hari, TOI 1 hari, BTO 69 kali. Bagaimanakah kondisi rumah sakit berdasarkan kasus tersebut? A. Kekurangan tenaga kesehatan. B. Penggunaan fasilitas rumah sakit berlebihan. C. Kekurangan jumlah oksigen yang siap pakai untuk setiap pasien. D. Pelayanan yang dijalankan oleh dokter dan perawat kurang efektif. E. Meningkatnya bahwa infeksi nosokomial rumah sakit. Jawabannya adalah E. Meningkatnya bahaya infeksi nosokomial rumah sakit. Pembahasan. Mari kita analisis data statistik tersebut. 1. BOR atau Bed Occupancy Rate 84%. BOR mengukur sejauh mana tempat tidur di rumah sakit digunakan selama periode waktu tertentu. BOR 84% menunjukkan bahwa rata-rata 84% dari tempat tidur di rumah sakit telah terisi selama periode tersebut. BOR yang tinggi seperti ini menunjukkan penggunaan fasilitas rumah sakit yang intensif. 2.
LOS atau length of stay 4,5 hari. LOS adalah rata-rata lama rawat inap pasien di rumah sakit. Rata-rata lama dirawat selama 4,5 hari menunjukkan bahwa pasien cenderung dirawat dalam waktu yang cukup lama di rumah sakit. 3. TOI Turnover Interval 1 hari. TOI mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk membersihkan dan menyiapkan tempat tidur setelah seorang pasien keluar sebelum pasien baru dapat mengisi tempat tidur tersebut. TOI 1 hari menunjukkan bahwa rumah sakit cukup cepat menyiapkan tempat tidur untuk pasien baru. 4. BTO atau Bed Turnover Rate 69 kali. BTO mengukur rata-rata frekuensi tempat tidur digunakan dalam periode waktu tertentu. Angka BTO yang tinggi seperti 69 kali menunjukkan bahwa tempat tidur di rumah sakit diputar atau digunakan cukup sering. Kondisi rumah sakit berdasarkan data ini menunjukkan bahwa fasilitas rumah sakit digunakan dengan intensitas tinggi dan ada pergantian pasien yang cukup cepat pada tempat tidur. Hal ini dapat meningkatkan risiko infeksi nosokomial atau infeksi yang didapat di rumah sakit, karena ada potensi untuk penyebaran infeksi antara pasien yang berbeda di tempat tidur yang sama. Semakin tinggi BOR dan BTO, semakin tinggi pula risiko infeksi nosokomial. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat diambil dari data ini adalah meningkatnya bahaya infeksi nosokomial di rumah sakit. 13. Data statistik rumah sakit tahun 2018 adalah sebagai berikut. BOR 80%, AVLOS 5 hari, TOI 2 hari, dan BTO 45 hari. Apakah kesimpulan yang dapat diambil dari data tersebut? A. Pemakaian tempat tidur belum efisien. B. Rata-rata lama dirawat tidak sesuai standar. C. Promosi untuk peningkatan jumlah pasien. D. Pemakaian tempat tidur dalam 1 tahun tidak ideal. E. Parameter dalam pengelolaan tempat tidur sesuai standar. Jawabannya adalah E. Parameter dalam pengelolaan tempat tidur sesuai standar. Pembahasan. Mari kita analisis data statistik tersebut. 1. BOR atau Bed Occupancy Rate 80%. BOR mengukur sejauh mana tempat tidur di rumah sakit digunakan selama periode waktu tertentu. BOR sebesar 80% menunjukkan bahwa rata-rata 80% dari tempat tidur di rumah sakit telah terisi selama periode tersebut. BOR 80% dianggap sebagai angka yang baik dan menunjukkan bahwa tempat tidur di rumah sakit digunakan secara cukup efisien. 2. AVLOS atau Average Length of Stay 5 hari. AVLOS adalah rata-rata lama rawat inap pasien di rumah sakit. Rata-rata lama dirawat selama 5 hari merupakan standar yang umum dalam banyak kasus. Jadi, AVLOS ini sesuai standar dan tidak menunjukkan masalah khusus. 3. TOI atau Turnover Interval 2 hari. TOI mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk membersihkan dan menyiapkan tempat tidur setelah seorang pasien keluar sebelum pasien baru dapat mengisi tempat tidur tersebut. TOI 2 hari juga sesuai standar yang menunjukkan bahwa rumah sakit cukup efisien dalam menyiapkan tempat tidur untuk pasien baru. 4. BTO atau Bed Turnover Rate 45 hari. BTO mengukur rata-rata waktu pasien menempati tempat tidur sebelum tempat tidur tersebut kosong kembali. Semakin rendah angka BTO, semakin efisien rumah sakit dalam mengosongkan tempat tidur dan memungkinkan pasien baru untuk menggunakan tempat tidur tersebut. BTO 45 hari menunjukkan bahwa tempat tidur cukup cepat kosong setelah pasien keluar, yang juga sesuai standar. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa parameter dalam pengelolaan tempat tidur sesuai dengan standar dan tidak ada masalah yang signifikan terkait pemakaian tempat tidur di rumah sakit. 14. Seorang petugas pelaporan membuat grafik Baber-Johnson tahun sebelumnya. Informasi ini digunakan oleh pimpinan untuk memonitoring dan mengevaluasi penggunaan tempat tidur.
Apakah sumber data yang diperlukan? A. Sensus harian pasien rawat jalan. B. Sensus harian pasien rawat inap. C. Register pendaftaran rawat jalan. D. Register pendaftaran rawat inap. E. Register pelayanan rawat inap. Jawabannya adalah B. Sensus harian pasien rawat inap. Pembahasan. Untuk membuat grafik Baber-Johnson yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi penggunaan tempat tidur, sumber data yang diperlukan adalah sensus harian pasien rawat inap. Sensus harian pasien rawat inap mencatat informasi tentang pasien yang dirawat di rumah sakit, termasuk jumlah pasien, lama rawat inap, dan penggunaan tempat tidur dalam periode waktu tertentu. Data dari sensus harian rawat inap akan memberikan informasi yang diperlukan untuk menghitung efisiensi penggunaan tempat tidur, melihat tren pemanfaatan tempat tidur dari waktu ke waktu, dan membuat grafik Baber-Johnson yang akan membantu pimpinan rumah sakit dalam mengambil keputusan terkait manajemen pelayanan kesehatan. 15. Sebuah rumah sakit menyediakan informasi dengan menggunakan grafik Baber-Johnson. Grafik ini digunakan tahun 2015 pada setiap ruangan rawat inap. Apakah kegunaan grafik tersebut? A. Membandingkan antar ruangan di rumah sakit. B. Mengetahui perbandingan penggunaan tempat tidur. C. Melihat tren perkembangan penggunaan tempat tidur. D. Mengetahui kesalahan perhitungan parameter efisiensi. E. Mengetahui mutu pelayanan di masing-masing bangsal perawatan. Jawabannya adalah E. Mengetahui mutu pelayanan di masing-masing bangsal perawatan. Pembahasan. Grafik Baber-Johnson adalah alat yang digunakan untuk memvisualisasikan kinerja rumah sakit dalam hal mutu pelayanan. Grafik ini sering digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara harapan atau target pelayanan dengan hasil yang sebenarnya diberikan kepada pasien. Dengan melihat grafik Baber-Johnson pada tahun 2015 untuk setiap ruangan rawat inap, rumah sakit dapat mengevaluasi mutu pelayanan yang diberikan di masing-masing bangsal perawatan. Grafik ini membantu dalam mengidentifikasi ruangan atau bagian rumah sakit yang berhasil mencapai target pelayanan dan yang mungkin memerlukan perbaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!